Baik kakak-kakak, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik kakak-kakak, pagi ini kita ada pada tatap maya yang ketiga untuk modul 2 ya kakak-kakak. Ini merupakan tatap maya yang terakhir sebelum kita masuk kepada tatap muka yang sesuai jadwal akan diselenggarakan dari 28 Oktober sampai dengan 2 November. Sebelum kita melanjutkan pada sesi tatap maya hari ini, seperti biasanya, izin kakak-kakak ada salah satu yang membawa kita dalam doa dulu. Silakan siapa yang bersedia? Pak Rudi mana, Pak Rudi? Pak Rudi bawa kita dalam doa dulu, Pak Rudi. Kakak Rudi? Kakak Rudi pimpin kita dalam doa pembuka. Kakak Rudi belum ada, Kak. Mungkin bisa diminta yang lain? Sebagai usul aja Kak Fasil, saya mau Ya, usul. Untuk ya, doa ini, beberapa hari kita dalam room Zoom ini, kita sudah berada dalam doa agama Katolik dan Protestan. Alangkah baiknya saya usul hari ini membawakan kita dalam doa dalam versi agama Islam. Terima kasih Kakak. Oke, baik Kak, terima kasih. Silakan Kak Miftah membawa doa dalam agama Islam untuk memimpin kita mengawali kegiatan pagi ini, Kak. Silakan. Kak Erna dengan Kak Kopong mohon on kameranya, Kak. Oke Ibu, terima kasih untuk mengawali Zoom meeting sekarang. Izinkan saya doa pakai agama Islam. Yang lain tolong mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirli. Amin rabbil alamin. Oke, selesai Ibu. Terima kasih. Baik Kak Miftah, terima kasih sudah membawa kita dalam doa untuk mengawali pertemuan pagi ini. Kakak-kakak izin saya share screen dulu. Saya buka dulu. Kakak-kakak bisa dilihat? Belum muncul Ibu. Oh, belum muncul ya.
Belum muncul kah? Sudah Kak, tapi slide-nya terlalu kecil, tidak bisa dibaca Kak. Oke. Oke, Kak. Baik. Bisa, Kak? Oh ya. Bentar. Bisa dilihat, Kak? Masih belum? Belum Kakak. Bisa dilihat Kak, cuman tulisannya kecil. Sebentar, Kak ya. Sebentar. Baik, saya atur dulu presentasinya, Kak. Baik, kakak-kakak, pada pertemuan kali ini kita akan ada pada bahasan tentang analisis pengajaran yang efektif. Kalau kemarin kakak-kakak sudah belajar pada pertemuan 1 kemarin, pada pertemuan yang pertama pembelajaran 1 tentang apa kakak-kakak, kita refleksi sedikit dulu. Apa yang kakak-kakak dapat dari pembelajaran 1 kemarin, masih ingat? Masih ingat kakak-kakak? Dari pembelajaran 1 yang kemarin apa itu? Pembelajaran 1 itu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Bukan Kak, untuk yang pembelajaran 1 untuk modul 2 Kak. Masih ingat kemarin keterampilan mengajar yang efektif dalam pembelajaran PJOK? Ya kan? Iya. Oke, kakak-kakak masih ingat apa yang dipelajari pada pembelajaran 1 kemarin? Kakak dapatkan apa? Kita refleksi dulu dari pembelajaran 1 pada modul 2. Kemarin ada apa kakak-kakak? Masih ingat tentang konsep 9 konsep ya? 9 konsep pengajaran yang efektif, masih ingat Kak? Ayo review ulang. Review ulang apa saja itu Kak? Yang pertama tujuan pembelajaran. Ya, oke Kakak Temin. Harus. Ya. Yang kedua apa? Kakak, lanjut Kak. Keterlibatan aktif peserta didik. Ya, lanjut Kak sampai yang ke-9. Ya, yang ketiga pengajaran bersiasat. Yang keempat adanya pemrograsan dalam pentahapan pengembangan konten. Terus? Kemudian demonstrasi keterampilan dan penjelasan. Lalu? Kemudian umpan balik. Yang ketujuh komunikasi yang efektif.
Yang kedelapan penilaian dan evaluasi. Dan yang terakhir keselamatan. Terima kasih, Kak. Oke, baik, terima kasih, Kak. Iya, baik, terima kasih Kak Temin sudah menyampaikan 9 konsep pengajaran yang efektif. Terus ada lagi 4 kriteria apa Kakak yang lain? Yang lain silakan. Di pembelajaran Itu ada 1 gangguan Kak. nih. Ya, oke. Pembelajaran 4 kriteria. Kak Daniel, ayo Kak Daniel. Apa 4 kriteria apa kemarin setelah kita bahas 9 konsep pengajaran yang efektif? Kak, suara saya bisa didengar ya? Suara bisa didengar, Kak? Dengar tapi putus-putus, Kak. Baik, saya ulang kembali. Pada pembelajaran 1 modul 2, kemarin sudah belajar tentang 9 konsep pengajaran yang efektif dalam PJOK. Setelah itu ada 4 kriteria lagi. Apa itu? Empat kriteria di Yang pertama pembelajaran 1. Ya, dibacakan Kak, silakan. Yang pertama, pengalaman belajar harus memiliki potensi Ya, dalam meningkatkan keterampilan. lalu apalagi Kak? Meningkatkan keterampilan, penampilan, atau aktivitas motorik peserta didik. Terus? Kemudian yang kedua, pengalaman belajar pada harus memaksimalkan aktivitas atau waktu, mempraktikkan gerak untuk semua peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya. Berikutnya? Berikut kriteria yang ketiga itu pengalaman belajar harus sesuai dengan level pengalaman semua Ya, peserta didik. Dan yang terakhir, pengalaman belajar harus memiliki potensi anak untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. iya. Itu tadi review dari pembelajaran 1, keterampilan mengajar yang efektif dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak sudah disampaikan oleh Kak Silvana. Sekarang saya minta yang lain, refleksi dari pembelajaran 2. Kuatkan pemahaman penyajian tugas gerak. Apa yang didapat kemarin kakak? Kita belajar apa? Silakan yang lain, silakan boleh dibaca. Dibuka modulnya, silakan boleh dibaca. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran yang ketiga. Silakan Kak. Silakan Kak Feni. Untuk pembelajaran 2 yang kita pelajari kemarin, menetapkan tanda dan prosedur. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Dan yang keempat, penggunaan waktu yang tidak efisien. Itu untuk Cara bagaimana? Apa kemarin?
mendapatkan perhatian. Iya, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ada berapa kakak Ya. mendapatkan perhatian dari peserta didik? Ada 4 Kak. Ada 4. Kemudian pada tahap berikutnya ada apa lagi Kak? Setelah mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang berikutnya adalah menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Masih ingat Kak? Apa langkah ketika menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan Kak? Ketika kakak-kakak akan memberikan tugas gerak kemarin, apa yang harus dilakukan? Ayo diingat dulu sebelum kita masuk pada bahasan berikutnya. Kak Daniel, silakan. Ulangi. Ya baik. Kalau di poin kedua ya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan ini seperti kalau umpama kita mengajar di jenjang yang bawah, tentunya dia punya gerakannya itu kan tugas geraknya tidak sama dengan kelas yang di atas. Contohnya kalau saya mengajar di kelas 3 misalnya, berarti umpama saya mengajar gerak lokomotor, pasti konten geraknya itu tidak sama dengan kelas di atas, sehingga kita harus jalan sesuai dengan konten gerak yang untuk disesuaikan dengan siswa di kelas tersebut, tidak dicampur adukan begitu. Oke, baik. Sudah tepat apa yang disampaikan oleh Kak Daniel. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu memilih dan mengorganisir isyarat pembelajaran. Masih ingat apa yang seperti kemarin kita sudah bahas hasil diskusinya? Tentang isyarat dalam pembelajaran. Apa yang kemarin kakak pelajari? Mari kita review dulu. Silakan. Silakan kakak-kakak. Ya, Kak Temin, silakan. Iya, terima kasih. Yang pertama itu adalah menetapkan tanda prosedur. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang ketiga, memastikan bahwa peserta didik itu bisa mendengar dan melihat. Dan yang terakhir adalah penggunaan waktu yang tidak efisien. Terima kasih, Kak. Baik, Kak Temin, itu tadi adalah bagian daripada bagaimana mendapat perhatian dari peserta didik ya. Tetapi yang ketiga ini adalah memilih dan mengorganisir isyarat dalam pembelajaran. Kemarin ada pada bahasan yang terakhir sebelum kita tutup ya Kak ya. Masih ingat? Iya. Ya, Kak Silvana, silakan. Iya, Kak. Terkait dengan isyarat yang digunakan, misalnya kalau saya melakukan permainan bola voli, isyarat yang saya gunakan itu contoh di passing bawah. Anak-anak ingat ya, dalam melakukan passing bawah yang pertama itu harus jongkok. Lutut ditekuk sedikit. Kemudian
tangan dikaitkan. Ya, jadi itu isyarat yang saya gunakan dalam melakukan pembelajaran bola voli passing bawah. Terima kasih, Kak. Oke, satu lagi mungkin Kak Daniel, silakan Kak. Ya, baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Untuk syarat ini dia punya 5 karakteristik isyarat yang baik. Yang pertama itu isyarat yang akurat. Ya, terus yang kedua ada singkat tapi penting. Dan yang keempat itu ada sesuai dengan peserta didik, dan yang kelima sesuai dengan jenis konten. Dan yang keenam itu ada isyarat untuk konsep gerak. Itu adalah karakteristik isyarat yang baik dalam versi materi yang kemarin, yaitu tentang memilih dan mengorganisir isyarat atau isyarat pembelajaran. Nah, Ibu Fasil hilang. Jaringan makan dia kah? Izin Pak Daniel mengajar di SD mana? Mau main-main kesetean Kak? Seperti gangguan teringan ya teman-teman. Oh iya, Kakak Fasil baru bergabung lagi tuh. Oh iya, Sethean ya. Saya kurang tahu ini daerah jadi Ibu Fasil. Halo Kak, halo Kak, dengar suara saya? Oke, dengar Bu. Ya, jelas, jelas. Iya, tadi saya terlempar dari Zoom ya. Jaringan kurang stabil. Baik Kak, yang terakhir tadi mohon diulang kembali Kak Daniel, saya tidak bisa menyimak tadi. Ya baik Kak, untuk poin yang ketiga itu tentang memilih dan mengorganisir isyarat. Ya, di dalam poin ini ada karakteristik isyarat yang baik. Itu yang pertama ada isyarat yang akurat, terus yang kedua ada singkat tapi penting, dan yang ketiga ada sesuai dengan peserta didik, yang keempat sesuai dengan jenis konten, yang kelima ada isyarat untuk konsep gerak. Ya, jadi itu ada 5 poin ya dalam memilih dan mengorganisir isyarat. Baik, itu tadi kakak-kakak review dari pembelajaran pertama dan kedua pada tatap maya yang kedua, pertama dan kedua modul 2 ya kakak-kakak. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kakak-kakak nanti akan berbagi referensi untuk penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi, kemudian dengan kelompok,
atau referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi kakak-kakak, pertemuan kita hari ini, kakak-kakak berburu dan berbagi. Bagaimana penyajian gerak ketika ini dihubungkan dengan 9 aspek pembelajaran yang efektif, lalu kemudian kriteria pembelajaran, lalu kemudian dengan perhatian peserta didik, bagaimana mendapatkan peserta didik, dan yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak pada review pembelajaran 1 dan 2. Nah, berburu referensi ini kakak-kakak bisa googling ya, bisa cari dari manapun, lalu hasilnya di dalam kolom chat. Saya contohkan begini misalkan, kakak mengajarkan bola basket, lalu kakak sesuaikan dengan pembelajaran yang kemarin, bagaimana untuk mendapatkan perhatian peserta didik itu, dengan cara apa? Nah, itu, saya mengajarkan bola basket pada poin misalkan mendapat perhatian peserta didik dengan menetapkan isyarat. Nah, itu kakak menggunakan isyarat apa dalam pembelajaran yang kakak-kakak dapatkan dari berburu referensi. Silakan kakak-kakak mencari di Google video pembelajaran atau mungkin apa saja yang kakak-kakak bisa ini, lalu kakak-kakak amati, lalu kemudian tuang di dalam bagaimana ketika penyajian gerak ini bisa mendapatkan perhatian dari peserta didik, lalu kemudian tahap yang berikutnya dalam penyajian tugas, pengorganisasian konsep tugas gerak, sampai yang terakhir tadi kakak. Jadi sekarang berburu bagaimana mendapatkan referensi, boleh dari video pembelajaran, boleh dari yang lain kakak-kakak, dari buku, silahkan dari buku pelajaran. Jadi agenda kita hari ini yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak, lalu berbagi referensi tugas penyajian tugas gerak, lalu refleksi. Nah, dikaitkan dengan yang kita sudah pelajari kemarin, tentang bagaimana di dalam proses penyajian tugas gerak itu kakak-kakak melalui tahapan yang sudah harus dilakukan. Yang pertama yaitu tahapannya bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik ketika akan melakukan pembelajaran atau anak-anak akan diberikan tugas gerak. Ketika kakak-kakak akan memberikan tugas gerak dalam pembelajaran PPUK. Nah, saya kasih contoh saja, misalkan mengajarkan bola basket. Untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, poin menetapkan tanda prosedur, itu kakak menggunakan peluit. Kemudian menggunakan bola basket, ditentukan bola basketnya itu nantinya misalkan kalau passing, misalkan jarak antara, kalau dilakukan berpasangan, jarak dari peserta didik 1 ke 2, misalkan minimal dia 3 meter. Ini termasuk tanda, menetapkan tanda dan prosedur dalam penugasan gerak. Lalu misalkan kakak-kakak memberikan tanda prosedur pakai peluit, ketika bunyi peling dibunyikan atau peluit dibunyikan, berarti mulai melemparkan bola untuk dipassing ke teman dalam pasangannya dalam melakukan tugas gerak. Nah, ini nanti kakak-kakak tuangkan di dalam langkah-langkah yang kemarin pada pembelajaran 2 sudah disampaikan, kita pelajari sama, kita diskusikan bersama. Sampai kepada yang terakhir ya kakak-kakak, tentang kemarin menetapkan isyarat dalam penugasan gerak. Ada sebelum mungkin melangkah kepada tugas itu di dalam kolom chat, ada yang kakak-kakak mau tanyakan, silakan Kak. Hari ini hanya berburu referensi penyajian tugas gerak, lalu kita akan berbagi hasil penyajian tugas gerak. Masing-masing menuangkan hasil referensi penyajian tugas gerak yang didapat di kolom chat sesuai di langkah-langkah pada pembelajaran 2 kemarin. Ada yang mau ditanyakan, Kak?
Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Kak. Jika ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada berarti kakak-kakak langsung bisa masuk di kolom chat ya. Silakan dibuka mencari referensi. Waktunya 40 menit kakak-kakak. Waktunya 40 menit. Review singkat tadi sudah. Sekarang berburu referensi penyajian tugas gerak. Waktunya 40 menit kakak. Karena jumlah di dalam room ada pesertanya sedikit, saya tidak minta untuk berkelompok, tetapi bisa juga ya, mungkin Kak Miftah, Kak Jack dengan Kak Erna nanti mewakili satu orang untuk menyampaikan hasil dari berburu referensi untuk penyajian tugas gerak. Mungkin dari SMP 1 perwakilannya dari jenjang SD 1 nanti. Tetapi hasil kerjanya semua ditaruh di kolom chat ya Kak ya.
Izin Ibu Fasil, ini untuk penyajian tugas gerak ini, apakah kita kayak mau mengajar begitu atau gimana? Saya kurang paham ini. Iya, benar Kak Miftah. Jadi dalam berbagi referensi penyajian tugas gerak, itu kakak mengawali dengan cari referensi dulu. Misalkan kakak mau penyajian tugas gerak untuk konten pembelajaran, misalkan bola voli. Nah, di dalam penyajian tugas gerak ini, kakak-kakak harus melakukan tahapan yang sudah ada di pembelajaran 2 kemarin untuk penyajian tugas gerak, itu yang kita sudah pelajari. Yang pertama misalkan kakak mau mengajarkan passing bawah untuk mendapatkan misalkan kakak memberi isyarat dengan meniup peluit, itu bagian dari langkah itu bagian daripada apa? Mendapatkan perhatian peserta didik untuk apa? Itu kan kemarin ada 3 tahapan kan dalam penyajian tugas gerak. Yang pertama mendapatkan perhatian murid, yang kedua apa? Yang kedua apa? Pengorganisasian tugas gerak. Yang ketiga, penetapan isyarat dalam pembelajaran. Nah, di dalam penyajian tugas gerak, tiga hal ini kakak sebutkan bagian mana nih yang ada. Misalkan kakak itu peluit awal pembelajaran termasuk pada pemberian untuk perhatian peserta didik. Terus untuk yang tahap kedua apa? Itu dijabarkan semua di dalam langkah-langkah pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Seperti itu. Lalu kemudian juga kakak-kakak dalam mengajarkan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, kakak-kakak yang seperti di tahap ketiga itu seperti Kak Daniel sampaikan, level pembelajaran tiap-tiap fase itu dia berbeda. Dari mulai yang sulit, dari mulai mudah ke yang tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi. Contohnya misalkan mengajarkan passing bawah dari mulai yang tanpa bola kemudian sampai dengan menggunakan bola. Tahapannya seperti itu toh Kak. Itu semua diterapkan. Nah, itu semua diterapkan dalam pengembangan konten pembelajaran kakak sesuai dengan penyajian tugas gerak yang kita sudah pelajari pada pembelajaran 2 kemarin. Kalau lupa tahapannya, dibuka kembali modulnya yang saya sudah share di grup. Bisa dipahami Kak Miftah? Ya. Bisa Kak? Iya, ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya.
Mohon maaf Ibu tidak fokus, sini ada kacau. Aduh. Bagaimana Kak Miftah? Mohon maaf tidak fokus. Anak-anak ada kacau di luar. Oh iya. Iya dong sendiri yang cari gara-gara itu. Teriak-teriak lah apalah. Diusahakan mungkin mencari tempat yang aman, nyaman Kak ya, tidak terganggu. Sebentar ya Ibu. Kakak-kakak, 15 menit lagi ya.
Masih belum ada yang selesai, kakak-kakak. Ada yang sudah selesai, kakak-kakak? Silakan kakak-kakak kalau ada yang sudah selesai yang mewakili dari jenjang SD, SMP, dan SMA, silakan. Kak Penny, Kak Temin, Kak Daniel, dari jenjang SD, siapa yang akan mewakili? Silakan. Kak Erna, Kak Miftah, Kak Jack, siapa yang akan mewakili dari jenjang SMA? Masing-masing jenjang saya berikan waktu 10 menit. Jadi jenjang SMP, Kak Sep, silakan. Ada kesulitan kakak-kakak? Saya rasa nggak ada ya, karena kemarin kita sudah bahas tuntas ya. Silakan Kak. Mungkin Kak Temin yang mau mewakili dari jenjang SD. Tinggal 3 menit lagi kakak-kakak waktunya.
Silakan Kak Temin, Kak Daniel, Kak Feni. Kak Dewi nggak muncul ya hari ini. Oke, baik Kak Temin. Tugasnya tadi itu misalkan kakak mau mengajar misalkan tentang bola voli. Lalu kakak-kakak, Kak Temin saat akan mengajar yang pertama masuk pasti kan mengumpulkan peserta didik di lapangan. Kemudian kakak Temin menggunakan misalkan kode misalkan tiup peluit atau tepuk tangan yang kemarin sudah di tahapan itu kita kemarin sudah pelajari sama-sama. Kakak tinggal kasih masuk saja tahapan, oh saya mengumpulkan siswa dengan memberikan isyarat peluit, ini masuk dalam mengarahkan peserta didik untuk memusatkan perhatian kepada pembelajaran yang akan saya lakukan. Terus kemudian Kakak Temin mengajarkan dari tahapan yang sulit ke tahapan dari tahapan yang paling mudah dulu ke tahap yang lebih sulit lagi, itu masuk dalam apa misalkan pengorganisasian konten penugasan gerak. Yang kemarin langkah-langkah itu kita sudah bahas Kak. Tinggal seperti itu saja. Jadi dalam perencanaan pembelajaran kakak ini masuk mana pada penyajian tugas gerak, materi penyajian tugas gerak yang kemarin kita udah pelajari. Oke, Kak Daniel silakan Kak Daniel. Kak Daniel silakan. Kak Daniel sudah mengenai nih. Kak Daniel silakan Kak Daniel. Silakan Kak. Ya baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Iya. Kalau saya ambil poin yang pertama itu menempatkan perhatian dari peserta didik. Bagaimana cara untuk peserta didik itu tetap memusatkan perhatian ke dalam pembelajaran. Jadi itu ada poin-poin yang saya ambil. Yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran yang variatif, seperti contohnya di situ saya pakai metode pembelajaran interaktif, yaitu saya membagikan siswa dalam kelompok diskusi. Di situ tentunya pasti di dalam kelompok itu setiap siswa pasti diberikan tugas dan tanggung jawab sehingga dia bisa berkolaborasi dengan teman-teman kelompoknya sehingga menciptakan pembelajaran yang aktif sehingga siswa itu memusatkan perhatian dalam pembelajaran. Terus yang kedua itu kadang saya menggunakan teknologi. Ya, teknologi itu seperti saya memasang video visual yang memperlihatkan gerak atau tugas yang saya berikan sehingga anak-anak itu tertarik dan melihat video visual tersebut. Contohnya biasanya kalau saya kadang itu saya memutar tayangan-tayangan seperti sepak bola, anak-anak amati tayangan sepak bola ini, lalu anak-anak sebutkan contoh gerak lokomotor dalam permainan sepak bola itu seperti apa. Ya, dari situ anak-anak bisa aktif dan mereka berusaha untuk dari apa yang mereka lihat mereka bisa catat dan kemudian mereka bisa mempertanggungjawabkan tugas tersebut. Terus yang ketiga itu menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Ya, jadi saya sering melakukan pengaturan kelas, yaitu di dalam kelas dan di lapangan seperti contohnya
ruang kelas untuk ruang kelas agar nyaman dan bebas dari gangguan. Contohnya seperti kemarin saya memberikan contoh itu kalau umpama di luar kalau matahari panas itu saya bisa arahkan siswa untuk ke tempat yang teduh ya, yang dingin atau sombar ya, supaya di situ siswa bisa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Terus yang keempat itu ada saya sering mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa ya, seperti saya jelaskan gerak lokomotor misalnya. Gerak lokomotor itu kan seperti berjalan, berlari, melompat. Ya saya kadang mengaitkan itu dengan kehidupan nyata di dalam kehidupan siswa. Saya cerita, oh iya si A ini setiap paginya itu dia berjalan ke sekolah, itu untuk dari rumah ke sekolah. Tentunya gerakan itu membuat dia berpindah dari rumah ke sekolah. Lalu saya berikan contoh lagi, oh iya si A ini dia dari rumah ke sekolah dia sudah mendengar bel, terus dia berlari dengan sekencang-kencangnya agar dia sampai ke sekolah dengan tepat waktu. Ya, jadi saya memberikan contoh dengan kehidupan nyata yang mungkin anak-anak sering alami. Ya, mungkin itu saja. Dan yang terakhir itu kayak terpotong itu, Kak. Iya, bagaimana Kak? Dibacakan saja. Aduh, Kak Daniel terpental ya. Ini kayaknya jaringan tidak normal ya. Baik kakak-kakak, apa yang disampaikan Kak Daniel itu tadi yang saya maksudkan ya kakak-kakak, dalam penyajian tugas gerak kakak-kakak mampu kemudian menyampaikan dari awal sehingga penyajian tugas gerak itu dia runtut bagaimana cara mulai dari kakak-kakak mendapatkan perhatian dari peserta didik, kemudian pengorganisasian penugasan gerak sampai kepada yang terakhir kemarin itu kakak-kakak. Jadi dia runtut. Nah, lalu dari hal apa yang sudah kakak-kakak laksanakan di dalam proses penugasan gerak kepada peserta didik, ada enggak informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ada enggak? Ya, Kak Daniel terlempar ya tadi. Ya maaf Kak, saya sekarang di sekolah. Biasa wifi sekolah ini dia kadang hilang. Iya, sama Kak, memang jaringannya agak lemot ya hari ini juga. Tadi saya sempat terlempar, suara sempat saya dengar beberapa kali juga terputus-putus. Jadi benar, saya ulang kembali, benar apa yang disampaikan oleh Kak Daniel tadi. Mungkin yang terpotong di chat bisa dibaca saja Kak? Yang belum disampaikan tadi ada atau selesai? Ya, yang terakhir tadi saya sampaikan itu menciptakan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Terus ada poin berikut itu menggunakan waktu tidak efisien. Nah, ini contohnya biasa kadang kita guru itu menjelaskan materi yang menggunakan ceramah yang bertele-tele dalam menyampaikan materi sehingga kadang siswa itu dia cepat bosan dan dia tidak memusatkan perhatian ke dalam pembelajaran. Ya, itu yang keempat. Terus yang kelima ada membangun hubungan baik dengan siswa. Yang membangun hubungan baik ini saya biasa memberikan perhatian kepada individu-individu, ya, menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap individu dan dia punya kebutuhan dan minat masing-masing siswa dalam pembelajaran. Ya, mungkin itu dari saya untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Terima kasih. Oke, baik Kak Daniel, terima kasih. Cukup gamblang ya Kak ya, sudah semakin jelas bagaimana terkait dengan penyajian tugas gerak yang kakak-kakak nantinya akan terapkan pada proses pembelajaran di kelas masing-masing. Nah Kak Daniel, ini terakhir nih. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini yang kira-kira nanti kakak bisa terapkan di dalam pembelajaran kakak di kelas? Coba kakak ulangi pertanyaan. Ya, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK yang kita pelajari ini untuk pembelajaran kakak ke depannya? Kalau rencana saya itu, saya mungkin menciptakan pembelajaran mungkin dalam bentuk lagu supaya anak-anak itu
kalau bisa lagu yang punya ragam yang sekarang lagi tren itu. Jadi kita mungkin masukkan kayak satu pengertian olahraga, dan dia punya apa namanya macam-macam bentuk gerak itu kita masukkan ke dalam lagu, sehingga kita bernyanyi bersama anak-anak, putar musik lalu kita bernyanyi, supaya anak-anak itu mungkin dari pembelajaran menyanyikan lagu ini mungkin mereka merasa tertarik lagi untuk tetap semangat dalam belajar. Itu saya, Kak. Iya, jadi dari pembelajaran kita dalam penyajian tugas gerak ternyata timbul gagasan ide baru bahwa Kak Dani nanti akan menciptakan lagu, misalkan gerak non lokomotor apa, gerak lokomotor apa dinyanyikan dalam sebuah lagu, lalu diikuti dengan gerakan ya kakak-kakak. Saya tertarik dengan apa yang tadi Kakak Daniel sampaikan bahwa ketika kita memberikan tugas gerak anak-anak kita, hubungkan dengan kehidupan nyata. Contohnya misalkan gerakan melompat. Anak-anak kita akan melakukan lompatan. Anak-anak nantinya kalau misalkan anak-anak berjalan mendapati lubang, anak-anak kan pasti melompat. Sekarang kalau anak-anak tidak bisa melakukan lompatan dengan baik, bisa saja anak-anak tidak sampai melompatnya ke seberang, melewati lompatan, justru akan jatuh di dalam lubang. Jadi kalau di anak-anak dihubungkan dengan kehidupan real yang ada, tentunya anak-anak punya semangatnya. Oh iya Pak Guru akan ngajar lompat supaya kalau kita misalkan berjalan, kita ketemu lubang, kita bisa melompatinya dengan baik sehingga kita akan selamat tidak jatuh di dalam lubang. Ini kan dihubungkan dengan konteks kehidupan nyata yang terjadi dalam kehidupan. Jadi terima kasih Kak Daniel. Pastinya ini sudah membuka wawasan dari kakak-kakak semua ya. Nah yang terakhir, ini ada kaitannya dengan nanti kita akan masuk kepada kegiatan pada tatap muka, bahwa nanti pada tatap muka kakak-kakak akan analisis video pembelajaran yang dibuat. Nah di dalam mengembangkan konten pembelajaran yang kakak-kakak nantinya akan lakukan di dalam keterampilan mengajar efektif ini, ada 4 karakteristik tindakan pedagogis yang kakak-kakak harus ketahui. Nanti kakak-kakak silahkan pelajari. Yang pertama yaitu informasi. Informasi yaitu tugas awal dalam progres suatu keterampilan. Jadi saat mana kakak-kakak dalam waktu pembelajaran itu dia masuk pada kategori informasi. Informasi ini misalkan ada pada awal pembelajaran kakak menyampaikan informasi bahwa kita akan belajar tugas gerak apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Nah, itu masuk dalam kategori karakteristik informasi. Yang kedua adalah ekstensi, yaitu progres kesulitan atau kompleksitas secara gradual. Kakak-kakak bertindak mengubah kompleksitas atau kesulitan penampilan peserta didik dengan menurunkan kesulitan atau kompleksitas gerak dengan pertimbangan apapun. Nah, ini harus dilakukan oleh kakak-kakak. Yang ketiga adalah penghalusan. Kakak-kakak terhadap kualitas penampilan gerak peserta didik biasanya dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Misalkan gerakannya belum sempurna untuk diminta diulang lagi. Lalu kakak dalam memberikan umpan balik, harus umpan balik itu yang sifatnya dia memberikan support ya, semangat. Jangan contohnya begini, dalam permainan sepak bola misalkan, ayo tendang yang kuat, jangan menendang kayak perempuan. Yang seperti itu termasuk dalam kategori umpan balik yang negatif kakak-kakak ya. Ketika kita memberikan umpan balik, tentunya umpan balik yang bisa menumbuhkan semangat bagi peserta didik. Yang keempat itu penerapan, bagaimana anak-anak memperoleh pengalaman menerapkan keterampilan gerak yang dipelajari. Nah, nanti di dalam kegiatan tatap muka kakak-kakak, kita akan sama-sama melakukan analisis terhadap video pembelajaran yang kakak-kakak sudah buat dan sudah kumpulkan terhadap penyajian tugas gerak. Nah, satu hal yang biasanya kita tidak sadari, ini pun pernah saya alami, mungkin kakak-kakak tidak pernah alami, kadang-kadang kita keceplosan ya, jangan kayak perempuan. Ada nggak kakak-kakak yang mengalami kayak saya? Tendang yang kuat.
Kadang-kadang kita keceplosan. Terus ada lagi mungkin kita memberikan umpan balik, tetapi umpan balik itu bersifat negatif. Nah, ini yang kita harus hindari ya kakak-kakak, karena terkadang itu membuat siswa kita merasa seperti dibully. Ah, kamu ini kayak perempuan saja. Ah, kamu ini terlalu lemah. Nah, jadi ada yang kakak-kakak pernah mengalami, karena saya juga pernah itu keceplosan. Nggak sadar bahwa oh ternyata yang kemarin saya lakukan dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik saya itu salah. Ada nggak Kak yang ngalamin nggak saya? Ada nggak Kak? Kak Silvana silakan. Iya, terima kasih. Hal yang baru disampaikan itu memang saya pernah alami. Saya pernah alami dalam permainan sepak bola. Kemarin itu saya kebetulan melatih anak-anak untuk mereka mengikuti pertandingan. Itu ada seorang peserta didik yang memang dia punya keinginannya untuk main sepak bola. Tapi dilatih terus menerus tapi tidak ada perubahan. Jadi kadang kalau saya marah saya bilang kamu itu seperti perempuan. Diajar tendang bola dari awal sampai sudah mau masuk bertanding belum ada perubahan lagi. Jadi kadang bahasa-bahasa seperti itu yang kita munculkan ke anak-anak membuat mereka memang awalnya itu memang mereka semangat, tapi ketika ada bahasa yang menurut mereka tidak enak didengar dan bagaimana ya rasa minder terhadap teman-teman yang lain. Nah dari situ mereka mulai menandai kita, saya tidak mau bergabung lagi dengan grup itu karena ibu guru biasa bilang saya itu seperti perempuan. Jadi ada saya alami selain itu juga ada atlet saya, atlet senam yang ada 2 orang saya latih. Yang satunya memang luar biasa sekali. Cuman karena kemarin itu sebenarnya harus berangkat ke tingkat nasional, cuman karena tidak difinalisasi. Yang satunya ini Kak, dia itu bagaimana ya? Mau bilang kekurangan apa ya? Sudah dilatih untuk misalnya melakukan roll depan ini. Sudah dibilang kalau roll itu yang kena matras duluan itu tengkuk. Misalnya kalau roll depan. Tapi selalu kepala yang duluan. Nah dari situ kadang kita guru juga kadang kalau sudah kecapean ya kadang emosi dan sudah mengeluarkan bahasa yang memang tidak enak didengar. Saya mohon supaya kalau dapat teman-teman jangan seperti saya. Terima kasih Kak, mungkin itu dari saya. Baik Kak Temin, menarik ya apa yang disampaikan oleh Kak Temin. Kayaknya bisa inspirasi dari Kak Daniel tadi itu dicoba ya Kak, mencoba membuat syair lagu yang sederhana, tentang bagaimana gerakan roll. Diulang-ulang, mungkin ini akan membantu siswa dia lebih fokus ketika dia akan melakukan tugas gerak yang akan dilakukan pada saat pembelajaran. Jadi satu lagi mungkin yang saya ingin tanyakan di Kak Temin atau kakak-kakak yang lain, ada nggak kakak-kakak pernah mengalami ketika kita akan membagi siswa dalam kelompok, dalam pembelajaran, mereka memilih teman. Saya mau dengan kelompok ini, saya nggak mau dengan dia, ada nggak? Ada nggak yang pernah mengalami seperti itu Kak? Kalau mengalami seperti itu, ada. Kira-kira solusinya kayak apa Kak? Kira-kira kalau mendapati masalah seperti itu, kira-kira solusinya kakak seperti apa? Misalkan siswanya menolak untuk digabung menjadi kelompoknya si A, misalkan si B bilang saya nggak mau satu kelompok dengan dia Bu Guru. Kira-kira kalau menghadapi siswa yang seperti itu, apa solusinya Kak? Silakan yang lain. Ada nggak kakak yang lain mengalami hal yang seperti itu? Iya Kak Temin, lagi silakan. Oke, terima kasih Kak. Kalau yang itu memang setiap hari, hampir setiap proses pembelajaran itu saya alami.
Tetapi saya menggunakan bagaimana cara mendekati anak-anak itu, memberikan mereka pengertian bahwa semua peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan, itu semua sama. Ya. Dengan demikian tidak ada beda bahwa oh ini tidak bisa, jadi saya tidak mau bergabung, tidak. Pakai firman kakak, saya bilang begini, kita di mata Tuhan itu kita sama. Ya. Tidak ada yang satu lebih dari yang lain. Jadi misalnya ada yang punya kemampuan melebihi dari si dia, berarti Ade harus dengan dia supaya Ade berbagi kelebihan itu kepada si dia yang masih kurang. Gitu. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Yang lain, Kak? Yang lain silakan. Kak Rudi, silakan Kak Rudi. Silakan Kak Ya, Rudi. baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang tadi Bu Temi bilang, kalau biasa untuk mencari teman itu kadang ada yang memilih-milih. Jadi saya punya permainan untuk mereka memilih teman, yaitu dengan permainan Marco Polo. Jadi permainan itu ditutup matanya sehingga ketika dipanggil Marco, sehingga ada yang jawab Polo, sehingga dia pergi cari, pas tebak dapat temannya itu, dia itu dengan orangnya. Begitu kata Fasil. Jadi tidak memilih-milih teman, langsung mereka sendirian tebak temannya. Itu dengan permainan jadi inspirasi Marco Polo. Iya, ini inspirasi satu lagi Kakak, bisa ternyata kita saling berbagi sehingga kita punya banyak referensi dalam penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan dari peserta lain dari hasil diskusi dalam room ini. Referensinya ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak kakak-kakak. Jadi penting setelah tadi kita berburu berbagi referensi. Jadi bukan saja kita mencari referensi, tetapi juga berbagi. Tadi Kak Daniel sudah, Kak Rudi sudah. Ini yang kita tidak sadari bahwa dengan adanya forum ini nih sangat membantu kita lebih jadi terbuka begitu. Oh ternyata betul ya tadi itu. Kalau misalkan saya kesulitan ketika membagi kelompok karena siswa saya begini, berarti saya harus punya cara sehingga dalam membagi kelompok, sehingga ketika dia mendapatkan kelompok yang dimana di situ ada orang teman yang tidak dia sukai, dia tetap menerima. Sekali lagi saya ingatkan kepada kakak-kakak, penting di awal pembelajaran itu buat kesepakatan kelas. Ya kakak-kakak, ini dulu awalnya kita lupakan, tetapi sekarang ini adalah penting bagian daripada proses di mana di saat pembelajaran ini akan membantu kita mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang dalam perencanaan pembelajaran kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, sesi terakhir yang ada di dalam modul 2 ini sudah boleh kita selesaikan hari ini. Sebelum sampai kepada tatap muka yang akan diselenggarakan rencananya tanggal 28 sesuai jadwal, adakah mungkin sebelum kita akhiri pertemuan ini yang kakak-kakak ingin sampaikan terkait progres pembelajaran selama daring atau tatap maya dari modul 1 sampai modul 2 yang kakak-kakak ingin sampaikan? Silakan kakak-kakak. Saya berikan kesempatan 10 menit saja. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan yang mungkin belum menyampaikan pendapatnya, mungkin bisa menyampaikan. Ya Kak Miftah, silakan. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sebelumnya saya minta maaf tadi meninggalkan Zoom karena ya memang ada kejadian di sekolah. Untuk materi yang dari awal sampai akhir yang saya dapatkan itu ya alhamdulillahnya menambah ilmu bagi saya. Terus yang kemarin yang memang kasus saya yang memang saya baru di sini, yang kemarin saya tanyakan ke Ibu,
kasusnya ya, tapi saya akan coba itu. Saya akan coba ya, mungkin kemungkinan, tapi tidak mungkin juga ya saya pukul atau apa, karena ya memang saya bukan kenapa-napa ya. Yang saya takutkan ya kan taruh pukul kah atau ya tegas. Saya memang ya mungkin saya harus lebih tegas lagi dengan kekurangan saya kemarin gitu, yang Pak Daniel kasih masukan sama ibu-ibu yang lain. Mungkin itu saja Ibu. Ini menjadi wawasan bagi saya, ini lebih bagus lagi, apalagi nanti pas tatap muka. Terima kasih Ibu, mukulin guru-guru yang lain. Baik Kak Miftah, ada yang lain yang ingin mau disampaikan? Silakan. Silakan Kak. Cukup? Oh Kak Temin, silakan. Silakan Kak. Iya, terima kasih yang kesekian kalinya. Mulai dari awal pertemuan, sejak mulai modul 1 sampai hari ini modul 2, pertemuan ketiga, saya memang sangat merasa apresiasi sekali karena materi-materi yang selama ini kami sebagai guru PJOK itu mengajar dalam proses pembelajaran itu memang sudah dilakukan, tapi tanpa disadari bahwa yang ini namanya misalnya memberikan isyarat dan lain-lain. Nah, lewat kegiatan ini saya pertama menyampaikan terima kasih kepada BGP yang sudah membuat kegiatan ini, PKG ini, dan yang kedua kepada Kakak Fasil yang selama ini mendampingi kami guru-guru PJOK, yang memang dari awal saya tidak pernah kenal itu Pak Miftah, Pak Daniel, ya, Pak Seth, adik Kakak Erna. Tapi lewat kegiatan ini kami bisa saling mengenal lebih dalam, lebih dekat lagi malah. Sehingga saya minta supaya ini saya mengusulkan saja kalau dapat kami semua yang ada di room ini ya lulus seleksi lah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Kakak. Amin, terima kasih. Semoga semuanya nanti lulus ya. Baik kakak-kakak, siang ini pertemuan yang ketiga, tatap maya yang ketiga, modul pembelajaran 2 sudah boleh berakhir, dan semoga apa yang sudah sama-sama kita pelajari dari modul 1 sampai modul 2 bisa menjadi bekal untuk suksesnya kegiatan tatap muka yang akan diselenggarakan dari tanggal 28 Oktober sampai 2 November. Tadi sempat saya menengok chat sebentar bahwa kayaknya sudah mau dikirim untuk surat tugas. Jadi setelah itu nanti kakak-kakak tolong respon di grup ya, kalau mungkin saya share untuk surat tugasnya supaya kakak-kakak berproses untuk surat tugas. Baik, masih ada yang mau disampaikan Kak Temi? Iya Kak, terkait dengan nanti tatap muka nanti yang akan dilaksanakan pada mungkin hari Minggu, saya mengusulkan kalau dapat kita hari Senin, karena hari Minggu ini memang merupakan event yang paling besar yang nanti dilakukan di Langgur dan sekitarnya, apalagi di halaman itu Stadion Meren itu. Semua umat yang beragama Katolik itu mereka memang hari Minggu ini mereka ada kegiatan yang paling besar. Jadi usul saya kalau bisa, kalau dapat kita bukanya hari Senin saja. Oke, kalau baik bisa, Kak. kalau tidak juga. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan busana yang nanti kita akan gunakan pada hari tanggal tatap muka ini dari awal sampai akhir, yang jelas kita pasti berpakaian olahraga ya Kak.
Oke, baik Kak, terima kasih. Terkait jadwal itu memang jadwalnya sudah ditetapkan dari direktorat ya Kak, yang ada di LMS bahwa itu tanggal 28 Oktober. Nah, nanti kalau terkait adanya agenda besar di kabupaten, itu nantinya pasti dikoordinasikan dengan BGP, dengan Dinas Pendidikan dan cabang dinas. Jadi nanti kita menunggu saja progres selanjutnya bagaimana dikoordinasikan. Sementara kalau saya tidak punya kewenangan wilayah untuk menentukan kebijakan harus maju atau harus mundur, itu punyanya BGP, dinas dengan cabang dinas ya Kak ya. Pengalaman kemarin itu kalau ketika kita pembukaan kita kemarin itu bebas rapi ya, namanya pembukaan di awal sifatnya seremonial, itu kemarin kita pakai batik yang kita punya pada saat pembukaan. Nah, saat pembukaan ini, habis pembukaan kita hanya terima arahan, sementara kegiatan resminya untuk tatap muka itu baru besoknya. Jadi hari pertama itu kita cuma pembukaan saja, kemarin itu. Nanti kita tunggu penjelasan selanjutnya dari pihak BGP ya Kak ya, sebagai penyelenggara ya. Nanti akan diinformasikan di grup. Jadi kalau hari ini surat undangannya memang sudah dikirim, Kakak mulai berproses untuk surat tugas dan SPPD. Masih ada lagi Kakak Temin, Kak Tua Kelas? Iya Kak. Berhubungan dengan acara pembukaannya nanti nih Kakak, apakah dia punya MC dan sebagainya itu dari BGP ataukah dari kami yang peserta? Kalau memang dari kami peserta ya disampaikan supaya disiapkan gitu. Tapi Oke, kalau siap, dari Kak. BGP ya tidak masalah Kak. Oke, siap Makasih, Kak. Kak. Nanti saya sampaikan ya Kak ya. Nanti saya sampaikan. Terima kasih atas masukannya. Nanti kita sampaikan ke pihak BGP. Oke, baik Kakak-kakak. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mengingat hari Jumat ada yang mau melaksanakan sholat Jumat. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu Fasil, mohon maaf tadi agak sedikit terlambat karena memang laptop gangguan, jadi saya tadi tidak ini. Padahal tugas saya sudah siap untuk saya siap presentasi tadi, Ibu, maaf. Lalu saya pulang ambil HP, lalu saya Zoom kembali lewat HP ini, Ibu. Iya, Kak. Iya, nggak apa-apa, dimaklumi Kak. Kak, kita mulai muka itu berapa ya Kak?